Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, bagaimana berburu Lailatul Qadar tadi malam? Semua kita pasti punya keinginan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi berdasarkan pengalaman, yang berat itu begadangnya. Setelah sholat taraweh, seharusnya kita kepengen mungkin santai-santai, makan, melanjutkan berbuka puasa yang belum tuntas, kemudian tidur. Nanti bangun lagi pada jam 2 atau jam 3 untuk makan sahur. Barangkali itu yang kita alami selama malam-malam bulan Ramadan sejak tanggal 1. Tetapi heboh 10 hari terakhir Ramadan, di mana ada primadona yang disebut sebagai Lailatul Qadar, maka semua kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu. Tetapi ada syarat. Mendapatkan Lailatul Qadar itu harus begadang. Begadang penuh pun belum tentu dapat. Mengapa? Karena waktunya tidak jelas kapan datangnya. Rasulullah hanya menjelaskan datangnya pada malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lah, kalau seperti sekarang di Indonesia, malam ganjilnya yang mana? Versi pemerintah atau versi non pemerintah? Jadi persoalan. Kalau begitu, kita tutup 10 hari terakhir itu tiap malam begadang. Nggak kuat. Kalau begadang dengan minum-minum kopi, ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, atau kalau di tempat lain umpamanya dengan main kartu, itu bisa. Begadang untuk beribadah itu sulit sekali. Kawan-kawan sekalian, yang namanya ibadah melekat di dalamnya godaan. Godaan itu minal jinnati wan nas. Kalau bukan dari makhluk sejenis iblis, maka dari makhluk sejenis manusia. Pengen baca Quran, ada yang manggil. Pengen sholat malam, ada kegiatan yang lain. Gangguan ada saja. Sehingga begadang untuk ibadah, pekerjaan yang sulit sekali untuk bisa dilakukan. Coba perhatikan, tapi para penggemar sepak bola, kalau tahun-tahun yang dulu pernah sekali waktu pas bulan Ramadan ada pertandingan perebutan Piala Dunia sepak bola. Oh, nonton TV pertandingan antara kesebelasan Belanda dengan kesebelasan Jerman. Semua nonton, mata melek, nggak ngantuk. Tapi kalau malam yang sama diajak ke masjid iktikaf, baru juga 5 menit duduk di atas sajadah, sudah ngantuk. Yang namanya cobaan, godaan, tantangan, ujian di dalam beribadah banyak sekali hambatan-hambatannya. Tetapi kawan-kawan kita yang senang sepak bola, semua halangan itu disingkirkan. Sampai-sampai
karena harus memaksakan diri untuk menyaksikan pertandingan sepak bola. Di Indonesia ada yang namanya bonek. Bonek itu apa ya? Bocah nekat. Apapun rintangannya dihantam, disingkirkan. Itu karena orang sudah sangat mencintai sesuatu yang memang sudah menjadi bagian di dalam hidup, bagian di dalam diri dia. Mencintai sepak bola. Orang yang tergila-gila mencintai sepak bola, semua halangan, semua rintangan harus disingkirkan. Apa saja sebetulnya dalam kehidupan kita ini? Apabila cinta itu memang sudah benar-benar melekat ke dalam diri kita, artinya masuk ke dalam hati kita yang paling dalam, cinta itu menjadi power, menjadi kekuatan untuk menyingkirkan semua yang merintanginya. Bercermin dari para pencinta sepak bola, para pecinta nonton wayang, ataupun lainnya. Sebetulnya beribadah juga demikian. Ibadah pada malam bulan suci Ramadan, kalau sudah disertai dengan cinta yang begitu dalam, cinta yang membara, atau dengan ungkapan lain, manakala yang bersangkutan sudah merasakan manisnya iman, maka semua rintangan, semua hambatan tidak ada masalah. Kawan-kawan sekalian, ibadah juga demikian. Manakala ibadah itu kita kerjakan hanya karena memenuhi persyaratan-persyaratan wajib saja, hanya memenuhi aturan-aturan formalitasnya saja, maka ibadah itu akan terasa berat, menjadi beban, mengerjakannya capek, butuh tenaga yang besar. Tetapi manakala ibadah dikerjakan dengan penuh cinta, maka kekuatan akan muncul dengan sendirinya. Powernya bukan lagi sekedar power yang ada melekat pada diri kita, tetapi ada suntikan kekuatan baru di dalam batin kita, di dalam diri kita, untuk mengimplementasikan, memanifestasikan cinta itu dengan penuh semangat. Dengan penuh semangat, artinya halangan-halangan yang bersifat material, kendala-kendala yang berkaitan dengan lingkungan, semuanya menjadi hilang. Itulah sebetulnya penjelasannya mengapa ada orang yang meskipun secara kesehatan dia sudah minimal, meskipun fisiknya tidak terlalu prima, tetapi ketika menjalankan ibadah, dia tetap penuh bersemangat. Membaca Al-Quran dengan penuh energik. Bangun malam dengan enak dia jalankan. Ringan dia kerjakan. Di tengah malam jam 2 malah mandi. Orang merasa kedinginan, dia malah mandi malam untuk mempersiapkan sholat taubat, untuk mempersiapkan sholat tahajud, dan untuk membaca Al-Quran secara nyaman, nikmat, terlebih lagi pada malam bulan suci Ramadan. Dengan demikian, kawan-kawan sekalian, begadang dengan cara seperti ini, begadang dengan perspektif ini menjadi enteng. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan energi cinta di dalam beribadah? Tidak lain, prosesnya sudah kita lalui sebetulnya. Mungkin efektivitasnya saja tidak jitu kita melaksanakannya.
Ramadan mengajarkan kita, pertama, menikmati dengan rasa syukur yang maksimal kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga kita bisa berada di bulan suci Ramadan. Kesempatan itu digunakan untuk bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kasih sayang Allah sudah masuk ke dalam diri kita sudah dibersihkan dari segala macam noda dan dosa dengan diterimanya pengampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjalani ibadah pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan menjadi ringan. Terlebih lagi kalau kawan-kawan yang menjalani sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat di zamannya. Untuk menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan ini, Rasulullah dan para sahabat melakukannya sejak bulan Rajab. Bulan Rajab mereka sudah ancang-ancang untuk seperti ibadah pada bulan Ramadan. Pada bulan Sya'ban mereka lebih meningkatkan intensitas dan frekuensinya di dalam beribadah, prakondisi untuk bulan Ramadan. Sehingga ketika dia memasuki bulan Ramadan, jiwa dan raga, jasmani dan rohaninya, fisik dan kolbunya sudah sepenuhnya menyatu dengan Ramadan. Dengan demikian, 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ringan, bahkan nikmat, sebagaimana orang yang beriman bisa menikmati manisnya iman. Itulah yang dirasakan, yang ditemukan oleh mereka yang sukses di dalam beribadah dalam bulan suci Ramadan. Sehingga kepada mereka itu, kepada hamba Allah seperti itu, wajar apabila mendapatkan Lailatul Qadar. Kemarin saya katakan bonus Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sebagai tambahan untuk perjalanan ibadah kita pada malam-malam Lailatul Qadar. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.